Banyak orang yang percaya, mungkin kamu salah satunya, kalau nasi putih itu nggak baik untuk kesehatan. Itu sebabnya banyak orang yang menggantikan dari nasi putih ke nasi merah. Tapi ternyata ini tidak sesuai harapan karena justru banyak masalah-masalah kesehatan yang belum terselesaikan dan juga banyak yang muncul masalah kesehatan baru. Kenapa? Karena ternyata nasi putih ini lebih sehat daripada nasi merah. Kok bisa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas sesuatu yang mungkin sangat mind-blowing, ya, menggugah kepercayaan banyak orang, termasuk kamu mungkin salah satunya, yang sudah berusaha untuk hidup sehat, menggantikan makanan yang katanya selama ini nggak baik, harus dihindari, makanya hanya mungkin satu hari itu 1-2 sendok makan aja, tapi kok ternyata masalah kesehatannya nggak kelar-kelar. Masih juga bahkan banyak masalah-masalah kesehatan lain yang muncul, masalah diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Karena apa? Menggantikan dari beras putih ke beras merah, atau makan nasi merah lebih banyak daripada nasi putih. Dan ternyata nasi putih itu bisa lebih sehat daripada nasi merah. Ini yang bener dong. Jangan bercanda dong. Udah jelas-jelas yang namanya nasi merah itu lebih sehat dong daripada nasi putih. Itu kan yang selama ini banyak orang percaya. Dan kenyataannya tidak demikian. Oke, sebelum kalian komplain dan sebelum kalian skip videonya karena kalian merasa saya sedang mabuk, ya, di sini saya akan jelaskan dulu penyebabnya. Jadi stay tune sampai terakhir. Saya akan, bahkan di akhir video saya akan berikan bagaimana cara kita makan nasi putih tapi justru bisa lebih sehat. Jadi tipsnya, cara memasaknya saya akan ajarkan di akhir video. Ya, jangan skip dulu. Stay tune. Ya, ikuti saya. Yang pertama, kita jelaskan dulu. Ya, saya jelaskan dulu mengenai perbedaan nasi merah dan nasi putih yang selama ini banyak orang buat sebagai perbandingan. Oke, saya akan mengikuti kalian karena kalian suka dengan yang namanya kalori, ya, kemudian total lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Oke, kita bahas dulu. Nasi merah dengan nasi putih, ya. Kita buat di sini adalah perbandingannya. Nasi merah itu per 100 gramnya kandungan total kalorinya 111, nasi putih adalah 130. Oke, lebih banyak nasi putih. Total lemaknya 0,4 gram pada nasi merah dan 0,3 gram pada nasi putih. Beti banget, beda tipis banget. Ya, kemudian total karbohidratnya nasi merah adalah 23,5 gram, sedangkan total karbohidrat nasi putih 29 gram. Oke, juga lebih tinggi nasi putih. Ya. Kemudian seratnya yang selama ini banyak orang bilang, wah seratnya tinggi banget nih, nasi merah berapa sih tinggi itu? Tinggi itu adalah 1,8 gram. Sedangkan pada nasi putih itu 0,4 gram. Jadi perbedaannya nggak sampai 2 gram tuh bedanya. Ya, kalau orang bilang tinggi banget itu ternyata nggak sampai 2 gram bedanya per 100 gram. Kemudian proteinnya ini juga beti banget, 2,6 gram dan nasi putih 2,7 gram. Inikah yang membuat nasi merah itu jauh lebih sehat? Apa kalau kalian lihat dengan perbandingan yang seperti ini, inikah yang membuat kalian berpikir nasi merah jauh lebih sehat? Nah, bagaimana kalau sekarang saya bisa katakan kalian bisa makan nasi putih dengan kalori hanya setengahnya. Jadi kalian bisa mengurangi kalori yang diserap dalam nasi putih yang kalian konsumsi itu setengahnya. Bahkan kalian juga bisa menurunkan glycemic index. Ya, peningkatan gula darahnya juga bisa jauh lebih menurun dengan konsumsi nasi putih. Gimana kalau saya bicara seperti itu? Apakah kalian tertarik? Ya, makanya tunggu dulu di akhir video. Ya. Tapi ada beberapa hal yang selama ini mungkin jarang dibahas.
Mungkin entah orang mungkin kurang paham atau mungkin kurang melihat lebih jauh, antara nasi merah dan nasi putih itu ada beberapa kandungan yang ini juga punya masalah untuk kesehatan. Terutama apa? Terutama adalah lektin dan asam fitat atau phytic acid. Nah, saya sedikit cerita ya. Saya punya banyak sekali pasien yang konsultasi sama saya, baik secara online maupun direct. Itu mereka punya banyak sekali masalah-masalah pencernaan, alergi, autoimun. Selain tentunya yang paling besar tetap yang konsul sama saya adalah masalah diabetes, ya. Nah, masalah-masalah ini akar masalahnya adalah tentunya masalah metabolisme, dan ini juga berhubungan dengan beberapa nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Salah satunya adalah nasi itu tadi, ya, nasi merah yang selama ini banyak orang berpikir ini adalah makanan yang sehat dan lebih sehat daripada nasi putih. Ternyata nasi merah ini punya kandungan lektin dan phytic acid yang jauh lebih tinggi dibandingkan nasi putih. Kok bisa, Dok? Yes, karena nasi merah atau mungkin nasi coklat atau mungkin nasi hitam. Di sini kenapa sih saya berikan contohnya nasi merah? Karena nasi merah adalah yang paling common, yang paling yang paling umum untuk orang itu gantikan dari nasi putih. Meskipun beberapa orang juga menggantikannya dengan nasi coklat, brown rice, atau juga nasi hitam. Tapi nasi-nasi yang masih utuh ini, ya, grains, golongan paribadian yang masih utuh ini punya yang namanya adalah kulit, ya, kulit di berasnya itu, atau kita sebutnya biasanya ada beberapa orang nyebutnya adalah rice bran, ya, rice bran, BRAN, atau juga dedak tuh, ya, kulit arinya itu, yang dianggap ini yang bikin nasi merah, nasi coklat, nasi hitam itu tinggi serat. Karena apa? Karena masih ada kulit arinya tuh. Tapi di kulit ari ini juga ini ada kandungan lectins dan phytic acid itu, ya, di mana lectins dan asam fitat ini juga punya banyak sekali problem-problem untuk kesehatan kita. Itu sedangkan nasi putih ini kandungannya karena sudah dibuang kulit arinya dan cuma tinggal endospermnya aja, itu dia punya kandungan lectins dan phytic acid yang jauh-jauh lebih rendah. Tetap ada, tapi sangat kecil, gitu ya, dibandingkan dari nasi merah, nasi coklat, atau nasi hitam. Lectins itu apa sih, Dok? Lectins itu adalah protein yang terikat dalam karbohidrat, terutama di golongan seperti padi-padian, kemudian di golongan seperti legumes, ya, polong-polongan itu, kemudian serealia, ya, itu punya kandungan lectins. Itu sama seperti kalau kalian selama ini tahu gluten itu adalah protein yang terkandung dalam gandum. Nah, jadi ini kurang lebih sama seperti itulah ya, tapi ini berbeda dengan gluten ya, lectins ya. Lectins ini lebih banyak terkandung di padi-padian itu. Kemudian lectins ini punya kontribusi apa sih? Pertama, tadi yang saya sebutkan, banyak sekali orang punya masalah pencernaan. Mulai dari perutnya kembung, begah, kemudian gassy, ya, sering buang angin. Itu sering sekali disebabkan karena konsumsi lektin yang berlebihan. Kemudian juga masalah peradangan, ya, yang semuanya segalanya ada itis-itisnya itu masalah peradangan. Dan juga masalah autoimun, yang sekarang banyak orang berpikir, oh, ini masalah genetik kok, nggak bisa dirubah. Siapa yang bilang? Ya, autoimun itu sangat besar kaitannya dengan apa? Dengan imunitas. Imunitas itu kaitannya dengan apa? Ya, dengan pola hidup kita. Genetik itu tentu ada pengaruhnya, tapi itu justru yang pengaruhnya kecil. Sebagian besar karena apa? Karena masalah di pencernaan. Yes, so jangan heran kenapa banyak orang yang punya masalah autoimun itu ketika dicek pencernaannya itu very very bad. Ya, pencernaannya kurang baik itu. Yang kedua, phytic acid, tadi saya sebutkan asam fitat, itu adalah salah satu bentukan dari fosfor, ya, salah satu mineral. Di mana ini juga punya potensi untuk mengganggu penyerapan nutrisi, ya, terutama adalah zat besi, zinc, kalsium, mangan, dan lain-lain. Yang tentunya ini juga bisa menyebabkan defisiensi mineral dalam tubuh kita. Banyak sekali penelitian-penelitian, ya, mungkin bisa kalian cek di sini, ya, ada beberapa penelitian yang saya sudah masukkan, atau mungkin kalian cek di description box untuk yang mau baca jurnalnya. Penelitian 5 tahun belakangan yang menunjukkan hubungan antara konsumsi asam fitat dari makanan-makanan golongan beras, kemudian golongan serealia yang punya impact negatif ke kesehatan. Meskipun beberapa asam fitat itu juga punya properti antioksidan juga, ya, tapi juga punya efek yang negatif juga untuk kesehatan. Jadi ya lebih baik kita, daripada kita gambling antara yang baik dan yang buruk, lebih baik kita
dapatkan antioksidan dari sumber yang lain. Bukankah begitu? Dan ini juga phytic acid juga bisa menghambat enzim pencernaan, di mana phytic acid tadi dan lectins ini terkandung dari beras merah, tidak di beras putih, atau mungkin kalau ada pun itu sangat-sangat minim. Nah, tapi bukannya katanya orang itu nasi merah lebih baik dong. Lebih baik dong nasi merah. Banyak sekali kita semua kita dengar iklan dimanapun, nasi merah itu lebih baik daripada nasi putih. Nasi putih itu bikin gemuk, bikin gula darah naik, bikin diabetes, dan lain-lain. Well, unfortunately, it's not as simple as that. Selama ini kenapa sih nasi merah itu dikatakan lebih baik? Yes, pertama adalah karena yang paling sering adalah dikatakan punya indeks glikemik yang lebih rendah. Jadi rendah glycemic index, di bawah 55. Sedangkan nasi putih dikatakan punya indeks glikemik lebih tinggi. Tapi saya bisa share bagaimana caranya menurunkan glycemic index dari nasi putih. Ya, tunggu dulu, sebentar lagi saya akan share. Kemudian selama ini banyak orang berpikir nasi merah itu lebih tinggi seratnya. Ya, tadi sudah kita bahas di awal ya. Tidak lebih dari 2 gram perbedaannya per 100 gram ya. Kemudian juga apakah rendah gula? No. It's also not true ya. Jadi selama ini kalau kalian sering beli atau mungkin mendengar klaim-klaim bahwa oh ini berasnya sugar free ya, entah itu nasi merah, nasi putih. Memang sejak kapan beras ada gulanya? Ya, dari dulu beras tidak ada gulanya. Yang ada gulanya itu cake, ya, jajan pasar, kemudian kue-kue, biskuit, wafer. Nah, itu ada kandungan gulanya. Tapi beras itu tidak ada kandungan gulanya. Beras itu akan berubah komposisinya dari karbohidrat menjadi gula setelah dicerna dalam tubuh kita. Tapi berasnya sendiri tidak ada kandungan gulanya. Ya. Kemudian apakah rendah kalori? Ya, sedikit lebih rendah kalorinya, but it's not that significant. Ya, tidak terlalu signifikan. Bahkan saya bisa menurunkan, ya bisa share cara menurunkan kandungan kalori dari beras putih atau nasi putih itu sampai lebih dari setengahnya. Dengan cara apa? Oke, di sini saya akan share cara untuk mengurangi kandungan kalori dan glycemic index dari nasi putih. Sudah siap? Sudah siap? Yang pertama, cuci dan bersihkan dulu berasnya. Ya, tentunya ya. Jadi cuci dulu, bersihkan dulu berasnya sekali, 2 kali. Setelah itu tahap yang kedua adalah masukkan coconut oil ke dalam panci sebelum berasnya matang. Oke, jadi kalau kalian masak pakai rice cooker, masukkan di awal. Kalau kalian masaknya secara konvensional, masak air dulu, airnya panas, ya kemudian masukkan coconut oilnya, kemudian masukkan berasnya. Itu juga bisa kalau kalian masak dengan cara yang konvensional, bukan dengan rice cooker. Kalau yang masukkan rice cooker, ya masukkan sebelum berasnya jadi nasi, ya, bukan sebelum nasi jadi bubur. Itu penting. Karena apa? Karena ketika kalian masukkan coconut oil di awal sebelum berasnya matang, ini bisa masuk ke dalam ke dalam komponen atau struktur kimia dari beras yang bisa menurunkan glycemic index-nya dan juga bisa menurunkan digestible starch atau zat patinya dari yang digestible ke indigestible, ke yang tidak bisa diserap. Itu. Yang ketiga, itu bisa kalian langkahnya apa? Langkahnya setelah nasinya matang, pindahkan ke tempat kaca atau ke tempat yang bahannya itu keramik. Intinya yang tahan panas lah ya, itu ya. Kalian pindahkan ke tempat-tempat itu, jangan ke tempat plastik ya, karena plastik itu punya residu yang tidak baik ketika kalian dalam kondisi yang panas, terutama yang plastik-plastik yang tidak food grade ya. Tapi akan lebih aman pindahkan ke tempat kaca atau keramik. Kemudian dinginkan dulu di suhu ruang selama beberapa waktu ya, 2-3 jam lah. Kemudian masukkan ke dalam lemari es atau yang selama ini kita bilang chiller. At least waktunya adalah 12 jam. Ya, ini teknik ini disebut adalah teknik retrogradasi. Sudah pernah saya bahas sepertinya di Instagram saya juga ya. Udah pernah saya bahas mengenai teknik retrogradasi. Tapi simpelnya adalah masukkan ke dalam lemari es. Ya, tadi yang sudah di suhu ruang itu selama at least itu 12 jam. Kalau mau 24 jam lebih lama juga it's okay. I think it's like much better. Ya, it will be better. Ya, lebih lama. Tapi at least selama 12 jam itu bisa menurunkan kandungan kalorinya. Saya jelaskan nanti kenapa bisa menurun. Ya, kurang lebih sekitar 50%. Dan yang terakhir, kalau kalian mau dikeluarkan, kalian mau konsumsi, bisa. Kalian hangatkan lagi. Dan ini tidak akan mengubah komposisinya lagi. Ya, jadi kalian boleh kok hangatkan, karena kan mau makan nasi dingin-dingin kan ya nggak enak ya. Jadi kalian bisa keluarkan setelah didinginkan, setelah disimpan dalam lemari es tadi, keluarkan
dimakan dan bisa dihangatkan kembali, bisa pakai dalam arti ditanak lagi atau mungkin pakai seperti microwave, itu juga it's okay ya, asal diatur suhunya dan tidak terlalu lama, tidak untuk memasak. Jadi kenapa dok? Apa sih yang terjadi? Kok bisa gitu dengan cara seperti itu? Mungkin very simple. Kenapa kok bisa itu bisa menurunkan glycemic indexnya, ini bisa menurunkan kandungan kalorinya gitu. Bahkan kalau kita berpikir ditambahkan oil, kok bisa malah menurun kalorinya? Udah jelas dong namanya ditambahkan oil, ya kalorinya kan akan naik tuh. Ada kalori dari oil, coconut oilnya itu tadi. Yang pertama, ya karena pertama tadi akan terjadi penurunan glycemic index. Jadi so that's why ya saya selalu bilang bahwa glycemic index ini sesuatu yang cukup bias atau ambigu ketika kita terapkan ke pola hidup kita. Contoh gini, jarang dong orang itu yang makan nasi doang. Ya, kalau makan mie doang masih mungkin, tapi kalau makan nasi doang saya kira jarang. Kebanyakan orang yang makan let's say nasi putih tanpa kita campur dengan cara ini tadi pun, banyak orang yang makannya juga makan nasi putih dengan lauk ya, kemudian dengan sayur, kemudian juga dengan makanan-makanan yang lain. Ini bukan dengan karbohidrat ya. Saya maksud dengan komponen seperti protein atau lemak. Ini sebetulnya sudah bisa menurunkan glycemic index-nya, terutama buat kalian yang makan dengan banyak fiber, banyak serat gitu. Tapi dengan tadi memasukkan coconut oil di awal, ini bisa memaksimalkan penurunan glycemic index-nya lebih maksimal tanpa kalian menambahkan unsur-unsur yang lain seperti sayur, kemudian protein, lauk pauk dan lain-lain. Ini bisa menurunkan glycemic index-nya ya dengan cara yang tadi itu. Nah, dengan penurunan glycemic index ini tentunya kita bisa membuat gula darah kita lebih stabil. Ya, jadi kita tidak ingin gula darah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi yang kita inginkan adalah gula darah kita itu stabil. Dengan gula darah yang stabil, kita juga punya level insulin yang stabil juga. Itu, ya. Jadi itu yang akan terjadi. Terjadi penurunan glycemic index dengan cara memasukkan coconut oil tadi. Yang kedua adalah terjadi perubahan Satpati. Nah, jadi stars atau Satpati itu ada dua macam. Ada yang digestible dan ada yang namanya indigestible. Ya, yang indigestible itu punya sifat kurang lebih hampir sama dengan fiber, dengan serat. Nah, ini sebabnya. Jadi sebetulnya kalau kita mengukur kandungan kalori dalam nasinya itu tentunya akan lebih tinggi. Ya, kalau kita tambahkan yang namanya oil, tapi yang bisa diserap dalam tubuh kita itu jauh lebih rendah. Itu ya. Jadi so that's why saya selalu katakan kalori it's not just a calorie. Ya, ketika itu di-apply, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena yang lebih penting adalah seberapa banyak yang kita serap. Ya, bukan seberapa banyak yang kita konsumsi. Kalau yang kita serap lebih banyak, tapi ternyata yang kita masukkan lebih banyak, tapi yang ternyata yang kita serap jauh lebih sedikit atau berkurang at least 50%, tentunya kalori yang bisa diubah dalam tubuh kita menjadi lemak yang selama ini kita ingin cegah supaya tidak banyak yang tertimbun jadi lemak, itu kemungkinannya jauh lebih kecil ketika kita melakukan teknik retrogradasi ini dengan memasukkan ke lemari es kurang lebih sekitar 12 jam. Itu ya. Jadi terjadi perubahan komponen dari yang Satpati yang digestible yang bisa diserap ke indigestible. Itu ya, jadi kurang lebih simpelnya itu jadi sifatnya sama seperti fiber itu. Kandungannya 50%-nya berubah menjadi fiber itu. Simpelnya seperti itu penjelasannya. Dan tentunya ini bisa menyebabkan kita punya penyerapan kalori yang lebih minimal di dalam tubuh kita. Itu ya. Jadi ini sebetulnya yang bisa kalian maksimalkan ketika kalian makan nasi putih, tetap bisa menikmati nasi putih ya tanpa ada kandungan phytic acid dan lectins tadi yang terkandung dalam nasi merah. Dan tentunya ini juga bisa kalian apply untuk jangka panjang ya. Jadi bukan cuma untuk seminggu 2 minggu, tapi kalian bisa apply seterusnya asal kalian melakukan teknik ini tadi. Nah, buat teman-teman yang sudah mempraktekkan selama ini atau mungkin yang sudah mempraktekkan tapi hanya setengah-setengah, cuma dengar informasinya sebagian-sebagian, saya harap informasi ini bisa memberikan informasi yang lengkap ya, cara tips yang lengkap dan bisa diaplikasikan sehari-hari. Buat yang sudah melakukan bisa tulis di kolom komen sharing bagaimana testimoninya dan semoga ini bermanfaat. Untuk next video saya akan bahas mungkin buat teman-teman yang punya ide mau bahas mengenai apa juga boleh tulis nih di kolom komen. Semoga bermanfaat ya. Stay fit and stay healthy.
Oke, di sini saya akan share cara untuk mengurangi kandungan kalori dan glycemic index dari nasi putih. Sudah siap? Sudah siap? Yang pertama, cuci dan bersihkan dulu berasnya. Ya, setelah itu tahap yang kedua adalah masukkan coconut oil ke dalam panci sebelum berasnya matang. Oke? Yang ketiga, pindahkan ke tempat kaca atau ke tempat yang bahannya itu keramik, intinya yang tahan panas lah ya, gitu ya. Kemudian dinginkan dulu di suhu ruang selama beberapa waktu ya 2-3 jam lah. Kemudian masukkan ke dalam lemari es atau yang selama ini kita bilang chiller. At least waktunya adalah 12 jam. Ya, dan yang terakhir, kalau kalian mau dikeluarkan, kalian mau konsumsi, bisa kalian hangatkan lagi dan ini tidak akan mengubah komposisinya lagi. Ya.